Itu kita kan ada 20% dana APBN itu kan untuk pendidikan ya. 20% dana APBN dialokasikan untuk pendidikan. Nah, selama ini ternyata setiap tahun itu 20% itu tidak digunakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah OTT akhirnya bisa menyapa kembali teman-teman para pemerhati Fakultas Hukum dalam program yang sangat dinanti-nanti yang ditunggu-tunggu oleh pemerhati Fakultas Hukum dan sekitarnya, yaitu program OTT. Siang ini saya tidak sendiri, saya bersama salah satu dosen Fakultas Hukum yang luar biasa prestasinya, yang saat ini beliau akan berangkat ke Lancaster ya. Lancaster ya. Nah, siapa lagi dan siapa dia yang ada di sebelah saya? Saya sapa terlebih dahulu Pak Muhammad Nur SHMH. Betul ya, Bapak? Oke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman semua, nanti kalau misalkan ada pertanyaan ataupun mau nyapa, silahkan langsung dicantumkan di kolom komentar yang ada di IG. Nanti akan saya delivery ke beliau langsung gitu. Nah, tema kali ini sangat menarik, sangat unik dan sangat menggelitik sekali. Sebenarnya tema kali ini itu apa ya, ibaratnya kalau orang tahu, yaitu beasiswa, begitu ya. Kata dasarnya beasiswa, taruhlah ya, beasiswa. Nah, kalau orang mendengar kata beasiswa itu sama seperti kayak kita main ke mall terus ada diskon yang gede kayak gitu ya, yang ingin dicari kayak gitu. Seperti itu nggak sih, Pak? Lebih tepatnya macam-macam sih. Kalau ada juga beasiswa yang lebih malah bisa dibilang free ya, karena mengcover semua. Gitu. Oke, saya kasih tahu teman-teman semua. Untuk siang kali ini kita hadirkan tema yaitu trik ya. Trik ataupun apa namanya ya, pengalaman lah ya, kayak gitu untuk meraih beasiswa LPDP. Ya, begitu ya. Saya luruskan dulu mungkin. Ini baru ini. Ya, jadi boleh disimak ini teman-teman. Kemarin saya lihat di ini ya, flyernya ya. Ada apa ya istilahnya kemarin itu trik tips ya. Dapat beasiswa LPDP. Sebenarnya saya kalau dibilang awardee iya. Gitu. Waktu S2 saya dapat beasiswa LPDP. LPDP. Tapi yang baru saja saya dapatkan itu namanya beasiswa pendidikan Indonesia. Beasiswa pendidikan Indonesia. Sampai di sini saya tanya terlebih dahulu, boleh ya? Oke. Beasiswa LPDP dan beasiswa pendidikan Indonesia, BPI. BPI, beasiswa pendidikan Indonesia. Bedanya apa? Kalau sumber dananya sebenarnya sama ya. Sumber dananya sama. Ya, jadi gini, story-nya itu pemerintah itu kita kan ada 20% dana APBN itu kan untuk pendidikan ya. 20% dana APBN dialokasikan untuk pendidikan. Nah, selama ini ternyata setiap tahun itu 20% itu tidak digunakan semua. Tidak digunakan semua. 20% itu gitu ya. Akhirnya Kementerian Keuangan waktu itu tahun 2010 akhirnya menyisihkan dana sebagian itu yang tidak dipakai itu kemudian untuk dana abadi, namanya pendidikan. Dana abadi, ternyata di Kemenkeu juga ada dana abadi. Ya, dana abadi pendidikan. Itu sekitar 1 triliun waktu itu kalau tidak salah ya. Nah, dan itu setiap tahun tambah terus. Ya, akhirnya dibentuklah LPDP itu tahun 2012 kalau tidak salah ingat, dan programnya mulai tahun 2013. Pertanyaan saya menyambung dari yang barusan disampaikan oleh Pak Ahmad itu. Apakah yang bisa mendapatkan beasiswa LPDP atau beasiswa tadi BPI itu apakah hanya S2 atau S3 saja atau S1 bisa? Gini, jadi ini kan ada dua nih, LPDP sama BPI. Kalau LPDP itu setahu saya khusus untuk S2 sama S3. Oh gitu. Jadi dana yang dikelola oleh LPDP itu sendiri kan sebenarnya digunakan untuk pendidikan, lanjut studi, sama untuk riset juga. Ada namanya Rispro dan program-program lain. Itu siapa saja boleh? Untuk yang sudah S2 dan S3? Kalau yang LPDP, yang dikelola LPDP programnya itu khusus S2 sama S3. Nah, untuk BPI ini lebih luas. Masyarakat umum?
Bisa untuk S1, bisa untuk S2, bisa S3. Jadi programnya ada banyak. Oh gitu. Kalau yang BPI ini ya? Dan itu ada yang program degree sama non degree. Jadi ada yang kalau yang non degree itu kan kayak exchange, dan lain-lain, itu kan yang non degree. Kalau yang degree kan itu ya dapat predikat sarjana. Oke, ini termasuk exchange yang disampaikan. Pertanyaan saya, Pak Ahmad ini berangkatnya yang mau ke Lancaster itu di mana sih? Lancaster itu di Inggris. Oke teman-teman, Inggris ya. Di sana kalau pengen tahu Inggris itu di mana ya kan, dekatnya Manchester kan. Ya, Lancaster itu tetangganya Manchester sama Liverpool. Ya, Lancaster itu 1 jam aja. Sudah pesan tiket bulanan atau belum sih? Belum ya. Berangkatnya kan masih agak mau nonton bola. Rencana kayak gitu sekalian, ya kan mumpung ya tuh. Masa nggak dimanfaatin ya tapi tetap fokus buat studi fokus tetap studi, tujuannya lah ya, tujuannya untuk studi. Berangkatnya kapan? Berangkatnya akhir Desember insya Allah. Akhir Desember, mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Nah lanjut lagi. Nah ini banyak yang apa namanya ya, sebenarnya dana itu kan sudah disediakan oleh Kemenkeu tadi, ada dana abadi, berbagai macam beasiswa kan kayak gitu. Nah sedikit dan jarang itu masyarakat kita yang tahu begitu. Nah untuk bisa mencari informasi itu di mana? Informasi itu udah banyak sih. Kalau masing-masing beasiswa itu sudah punya sosial medianya, terus ada websitenya. Itu bisa dikepoin di mana? Di sosial medianya tuh banyak LPDP. LPDP nanti buka aja di IG-nya, Twitternya ada semua. Itu BPI juga ada. Dan websitenya lebih lengkap pasti. Ya nanti silakan di googling aja, di search aja di Google beasiswa LPDP pas langsung keluar, atau beasiswa BPI langsung keluar pasti di situ. Pertanyaan saya boleh dijawab, boleh tidak? Ya. Memang tujuannya ke luar negeri S3-nya? Oh iya, sejak S2 sebenarnya udah tujuannya ke luar negeri. Sejak S2? Udah pengen tuh. Saya dapat LPDP S2 itu kan target awalnya memang luar negeri. Tapi kemudian udah dapat kampus tuh di Wollongong tuh, Australia. Tapi kemudian qadarullah orang tua ya belum mengizinkan, akhirnya saya pindah ke dalam negeri saja. Di dalam negeri jauh beda juga ya, nggak tahu harusnya kan gitu. Tapi untuk kesempatan untuk yang S3 ini, insyaallah besok berangkat ke Lancaster. Pertanyaan saya ya, satu lagi, ya kan? Nah, istri gimana? ini istri ini nonton loh, istri ini live, istri nonton, boleh disapa dulu kan istri? Iya, masa ditinggal. Oh gitu. Ya. Jadi ini mumpung juga keluar ya bareng-bareng aja. Ya, bareng-bareng. Iya, mumpung juga udah resign kan dari kerja juga, udah tak ajak saja. Jadi kita berjuang sama-sama di luar, ya kan. Luar biasa. Harus ada supporting system juga di luar sana atau yang mendukung ya. Apa aja yang disiapkan ini untuk berangkat ke sana ini? Apa ya? Yang pasti kita butuh visa. Visa. Susah nggak ngurus visa? Visa ya dibilang susah juga enggak sih. Cuma agak lama dikit lah. Agak lama dikit. Karena waktunya juga mepet juga ya untuk ngurusnya ini. Ya, sebenarnya saya kan harusnya intake-nya itu mulai studinya itu Oktober. Ya, waktu ngajuin ke beasiswa kemarin daftar. Udah dapat LOE, letter of acceptance dari kampusnya. LOE itu LOL ya? Letter of acceptance biasa juga dikenal letter of offer. Maksudnya kita sudah diterima di kampus tujuan. Ibaratnya kalau di sini itu apa ya namanya, berita acara diterima lah ya kan? Kalau di sana itu LOE teman-teman. Iya, jadi proses untuk mendapatkan LOE itu kan lumayan panjang ya. Nggak sehari 2 hari untuk bisa dapat itu. Ada syarat khusus nggak? Ada pasti. Apa itu? Jadi setiap kampus itu kan punya syarat beda-beda ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Jadi kalau beasiswa itu kan juga ada syaratnya tuh. Nah, kebetulan BPI ini dia mengharuskan punya LOE tadi untuk bisa daftar BPI. LOE tadi yang di sana diterima dulu. Ya, sudah diterima dulu di kampusnya, baru daftar BPI. Itu ujiannya by intern kampus sendiri? Iya, kalau untuk penerimaan kampus sendiri. Nah, untuk daftar di kampus sendiri, di kampusnya itu kita harus komunikasi dengan calon supervisor dulu. Cari supervisornya dulu nih. Kita mau meneliti tentang apa nih?
Oh, gitu. Contoh saya kan mau meneliti tentang pekerja migran perikanan. Pekerja migran perikanan. Tentang itu protectionnya seperti apa gitu kan. Ya, terus saya carilah siapa kira-kira supervisor yang memang fokus seperti itu juga, bidang itu juga nih. Nah, tak cari-cari akhirnya nemu lah di beberapa kampus, salah satunya di Lancaster. Liverpool juga. Saya juga daftar di Liverpool kemarin. Ada sekitar 10 lah kampus saya daftar itu kemarin. Memang tujuannya ke Inggris? Nggak harus Inggris juga. Saya daftar di Belanda juga. Redbourn University. Kemudian saya daftar di Australia juga. Di Australia? Di Griffith, di beberapa kampus di Australia. Monash juga saya daftarin. Dan kemarin kalau yang di Monash juga sudah dapat supervisornya, sudah ACC tuh. Tapi sampai belum turun LOE-nya. Kalau kan itu nyari apa supervisor ya? Nyari supervisor kan sendiri ya? Nah, setelah supervisornya ACC tuh kita ngurus berkas-berkas ke kampusnya. Pertanyaan saya nggak tahu nih, supervisornya yang gimana maksudnya? Supervisor itu ya profesornya, yang akan jadi pembimbing lah istilahnya. Oke, rekomendasi lah. Pembimbing kita beda. Pembimbing kita itu, yang memang risetnya selama ini sejalan dengan apa yang akan kita teliti gitu. Ya, kalau kata tadi kan migran tadi ya. Kayak gitu. Itu. Nah, nih boleh diminum dulu. Oh ya. Mantap sekali nih. Seru sekali nih. Okay. Kebetulan kan alhamdulillah Pak Ahmad ini itu dosen Fakultas Hukum. Ya. Ngambil S3, terus ada juga Pak Kaprodi ya, Pak Fauzan ya, yang ada di Malaysia ya. Iya. Oke. Baru 2 ya. Baru 2, ya baru 2 yang tadi yang keluar. Iya, tadi di luar. Udah nanti setelah Pak Ahmad akan Amin. Nambah lagi ya. Nah, di sana sudah punya gambaran atau belum? Ya pasti kalau kita mau kuliah keluar tuh harus nyari-nyari informasi. Ya, apalagi jauh di Eropa sana atau yang budayanya sangat jauh berbeda dengan kita, ya kan. Cuacanya sangat jauh, ya kan. Jadi perlu informasi-informasi tentang ya daerah sana lah, kampus sana lah, ya kan. Ya alhamdulillah sudah sambil nyicil cari-cari informasi gitu kan. Mempersiapkan kira-kira apa yang dibutuhkan untuk menanggapi perbedaan-perbedaan itu, ya kan. Termasuk ya itu pakaian, ya kan, tempat tinggal. Iya. Karena cuacanya beda ya. Iya kan, di sana ada winternya kan, ada musim salju itu kan. Jadi mesti. Sudah nyiapin boot belum? Ya beberapa udah, beberapa belum, masih nyari-nyari. Karena di daerah sini juga kan ya lumayan agak susah juga nyari-nyari kan. Nyari boot untuk salju tuh agak susah juga nyari di Jogja tuh. Yang prosesnya ya, yang saya tanyakan itu prosesnya dari dari tahu info tadi itu beasiswa BPI tadi itu hingga akhirnya pengumuman alhamdulillah diterima. Itu seperti apa ya Pak Ahmad sendiri? Jadi untuk persiapan untuk persiapan daftar beasiswanya itu cukup panjang saya tuh, hampir setahunan lah. Sudah hampir setahunan. Ya karena yang dipersiapkan selain mencari tadi kampus, saya harus mempersiapkan juga IELTS saya. Ya kan, kampus untuk daftar kampus itu kan butuh IELTS tuh, salah satunya ya. IELTS itu ya sertifikat bahasa Inggris. IELTS ya teman-teman. Kalau kita ya TOEFL lah ibaratnya. Ya kalau TOEFL ya hampir mirip lah ya. Tapi kalau di negara-negara Eropa, Australia IELTS. Itu butuhnya IELTS, mintanya IELTS. IELTS. Nah itu untuk dapat itu harus berjuang juga, harus latihan. Nah saya itu latihan selama 3 bulan sekitar, kurang lebih. Itu pelatihan selama 3 bulan. Nah itu pelatihan itu bahasa Inggris terus. Bahasa Inggris tuh. Ya mix sih, pengajarnya itu kadang mix juga bahasa Indonesia juga untuk menjelaskan lebih detail dan itu belajarnya seperti apa metodenya Pak Ahmad? Itu karantina itu. Di karantina. Dan alhamdulillah itu kan program dari PP ya, PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah menyediakan itu. Menyediakan itu ya. Alhamdulillah itu ada. Terus saya daftar, keterima, lolos ikut program itu 3 bulan saya dikarantina di kampus UMS waktu itu Solo. 3 bulan. Itu tiap hari
Ya istri kadang-kadang karena enggak terlalu jauh toh Jogja Solo, kadang-kadang datang ke Solo gitu kan main. Tapi saya nggak boleh pulang ke Jogja. Aturannya kayak gitu, harus di sana. Boleh tapi di sana. Ya di sana datang boleh, tapi nggak boleh di jam pelajaran juga kan. Hari Ahad boleh datang main gitu kan. Selama 3 bulan. 3 bulan itu kita karantina, semuanya disediain di sana makan dan sebagainya. Udah yang penting kamu belajar aja gitu, IELTS-nya dipermantap gitu kan. Alhamdulillah setelah itu selesai, baru kemudian tes IELTS tuh. Tes IELTS pertama itu mungkin karena shock ya, pertama kali ikut tes IELTS nilainya agak kurang memuaskan, belum sesuai ekspektasi gitu kan. Saya tes lagi yang kedua, akhirnya alhamdulillah udah sesuai ekspektasi. Kalau BP itu minimal 6,5. Wow, 6,5? 6,5 BPI itu. Kita yang ujian skripsi 400 aja ngos-ngosan. Ya, iya, karena apalagi kalau bidang ini ya sosial ya, kayak hukum dan sebagainya itu butuh rata-rata itu IELTS-nya tuh 7 di kampus-kampus ternama itu mintanya 7. Tapi beberapa kampus juga bisa 6,5. Tapi kalau eksak itu bidang eksak itu rata-rata 6,5 rata-rata. Tapi kalau sosum ya. Kalau sosum itu ya 7 rata-rata. Karena kita kan perlu menjelaskan yang paling penting kan tulisannya itu loh, jelas, clear apa yang mau ditulis. Kalau eksak kan kadang cuman formula dan sebagainya kan gitu. Nah, itu yang menurut Pak Ahmad paling berat ya menyiapkannya. Ya salah satunya itu. Baru kemudian setelah itu sudah dapat IELTS, kita berburu ini supervisor. Supervisornya tadi. Nah, untuk berburu supervisor itu kita sudah harus ready proposalnya tuh. Proposalnya itu harus sudah siap. Ya, ready karena pasti akan diminta sama calon supervisornya. Gitu. Ya, mereka untuk ambil decision mau menjadi pembimbing kita atau tidak itu kan berdasarkan itu proposal juga. Oke, nanti akan direview oleh tadi ya. Terus di interview juga. Ya, nah, ini ceritanya interview ini dramatis sekali ini Pak Ahmad ini. Iya. Interview itu saya udah beberapa kali interview dengan beberapa supervisor ya di Radboud University Belanda itu juga pernah, Liverpool, Lancaster tadi itu ya beberapa lah. Dan ya itu lumayan challenging karena pertanyaannya kadang susah gitu ya kan. Ya mereka juga kadang mau melihat potensi kita sejauh mana pemahaman kita terkait dengan proposal penelitian yang akan kita lakukan itu. Boleh saya dibagi cerita kan kayak gitu. Pada waktu interview. Nah, teman-teman mungkin bisa mendengarkan ini. Nah, bagaimana kemarin interview? Ya interviewnya alhamdulillah berjalan lancar. 1-2 sih memang pertanyaannya kadang sulit banget gitu ya. Karena masuk ke teori-teori gitu kan yang kadang ya kita masih kurang menguasai lah ya. Dan jadi tapi alhamdulillah lancar saja dan akhirnya saya kan dapat 2 LOE tuh kemarin dari Lancaster sama Liverpool. Dan dari Radboud sendiri masih nunggu nih, beberapa kampus kemarin juga masih nunggu LOE-nya kira-kira dapat atau enggak ini. Monash juga masih nunggu nih. Tapi karena kemarin udah harus upload LOE untuk mendaftar beasiswa BPI ya karena itu syaratnya kan harus punya LOE. Akhirnya saya upload yang Lancaster. Kenapa Lancaster ya? Karena kenapa saya tidak pilih Liverpool ya? Karena itu Liverpool itu kan daerah perkotaan banget ya. Daerah kota. Tapi kan ketemu salah. Ya kalau untuk nonton fokusnya untuk nonton sih enak di sana ya, enak dan memang toko-toko halal juga banyak di sana ya kan. Cuman untuk kenyamanan studi saya memilih Lancaster karena itu agak lebih ke suburb ya. Dia daerah pinggir ya, daerah-daerah yang masih alami dan bisa nyaman untuk belajar, fokus belajar di sana. Bukan hiruk pikuk lah. Ya masih hijau-hijau gitu kan, enak lah ininya alamnya di sana. Jadi kalau mau ke Lancaster juga kan cuma sejam naik tren, mau ke Manchester juga cuma sejam naik tren. Jadi kalau mau kapan mau ke kota ya tinggal naik tren sejaman kok gitu. Nggak bisa pakai BPJS atau apa? Kalau asuransi mereka sudah punya asuransinya sendiri dan jauh lebih mahal dari kita. Jauh lebih mahal ya. Ketika mau ngurus visa itu kita harus sekalian mengurus asuransi kesehatan. Oh gitu. IHS itu namanya.
Nah itu sangat mahal itu IHS-nya itu memang. Oke. Apakah kemarin yang Pak Ahmad pada waktu interview itu yang kemarin berbarengan dengan agenda yang di Bandung? Iya. Kalau itu yang interview beasiswanya BPI itu. Oh, BPI-nya. Jadi kan setelah lolos administrasi kan prosesnya seleksi administrasi dulu nih. Setelah itu dinyatakan lolos baru interview kemudian. Nah kebetulan bertepatan jadwalnya sama yang ke Bandung kemarin. Apa nggak khawatir kemarin? Iya teman-teman, ini memang ini nyata ini ya, nyata ini. Beliau ini itu sudah jauh hari sebelumnya itu dikasih tanggung jawab. Ketua panitia gitu ya. Iya, ketua panitia tanggung jawab oleh fakultas begitu. Nah setelah itu keluarlah jadwal jadwal untuk ujian interview kan begitu. Mau nggak mau barengan itu harus dijalankan karena kesempatan yang untuk studi ini itu nggak akan ada kedua kalinya kan kayak gitu. Harus berbagi waktu lah ya, harus berbagi waktu bagaimana untuk menyelesaikan dua peran ini gitu. Alhamdulillah dan akhirnya dengan doa ya keluarga juga lah ya. Doa teman-teman juga, dosen-dosen di Fakultas Hukum bisa diselesaikan dan alhamdulillah hasilnya. Alhamdulillah. Gitu. Ini pertanyaan saya nih. Kebetulan kan teman-teman kita itu ada yang di S1 ya, ada S1 begitu. Ada tips ataupun saran dari Pak Ahmad untuk bisa melanjutkan studi S2 yang khususnya untuk meraih beasiswa kayak gitu, seperti apa? Kalau teman-teman mau mendaftar beasiswa harusnya jauh-jauh hari ya mempersiapkan itu ya. Sebelum lulus? Iya sebelum lulus. Oh gitu. Karena itu prosesnya panjang dan yang daftar enggak cuma 1-2 orang gitu ya, sampai ribuan itu jangan pesaingnya. Sampai setelah lulus baru nyari. Iya gitu. Jadi gini, apa yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah IPK-nya ya. IPK-nya harus bagus ya. Minimal rata-rata itu kalau di berbagai beasiswa itu di atas 3 lah ya. Di atas 3. BPI di atas 3? Iya harus 3,2. Karena S1 kan bisa ya? 3,25 kalau nggak salah ya kemarin ya. S1 bisa kan? S1 BPI? Bisa. Okay. BPI ada namanya beasiswa BIM. Panjangannya saya lupa gitu. Yang untuk S1. S1 ya? S1 sama calon guru SMK juga ada. Calon guru SMK? Oh gitu. Sama pelaku budaya. S1 juga bisa itu S1. Di BPI itu. Maksudnya S1 ini kan sekarang studi S1, habis itu ngambil S2 kan? Oh enggak, untuk ke S1-nya. Jadi kalau bisa ke S2-nya? Ke S2-nya juga banyak. BPI juga bisa BPI kan? Jelas. BPI juga bisa, kan, gitu. Calon dosen pun bisa. Calon dosen sama tenaga kependidikan bisa itu BPI. Oh gitu. Jadi peluangnya banyak programnya kalau BPI itu. Tapi dananya memang juga didanai oleh LPDP gitu, jadi sumbernya satu kan gitu. Cuman yang programnya yang menghandle beda. BPI Kemendikbud gitu ya. Itu full? Iya full dari semester 1 sampai akhir? Sampai akhir. Maksimal kalau S1 kan 4 tahun ya. 8 semester. Oke. Kalau S2 maksimal 2. Mau dimanapun terserah? Enggak, ada list kampusnya. Oh, yang khusus ditentukan sana. Ya, ditentukan sama BPI kampusnya. Negeri. Ya, enggak semua negeri juga. Cuman akreditasinya minimal B kalau nggak salah gitu ya. Dan tidak semuanya juga kampus yang akreditasi B yang memang sudah lolos menurut BPI itu bagus lah gitu ya. Kampus luar negeri pun begitu, tidak sembarangan juga. Jadi harus kampus-kampus yang memang sudah ada listnya BPI ya, sudah terakreditasi dan sudah punya pamor yang bagus gitu ya, kualitasnya terkenal bagus gitu. Nah itu teman-teman ya, ada masukan saran ya dari Pak Ahmad ya gitu untuk teman-teman yang mau melanjutkan studi S2 kan gitu. Jangan sampai kita cari beasiswa itu setelah lulus. Itu yang salah ya. Jadi persiapannya sebelum lulus. Kalau yang teman-teman S1 yang mau lanjut S2 dengan beasiswa tidak cuman IPK ya. Saya sarankan aktif organisasi. Itu ditanyakan juga? Iya, kalau yang namanya IPK di atas 3 itu kan ada banyak sekali orang sekarang, anak-anak sekarang yang sudah dapat itu ya kan. Iya. Bahkan cum laude itu banyak sekali sekarang. Ya. Nah, kalau itu kan cuma syarat. Selendang cum laude aja kita bisa beli ya. Nah, iya. Iya, jadi kalau itu kan cuma untuk seleksi tahap awal aja atau seleksi penyaringan awal. Tapi nanti yang akan diulik itu yang saat interview terutama selama ini saat
kuliah ngapain aja sih? Aktivitasnya apa? Gitu, apa cuman kuliah atau ada hal-hal positif lain yang dilakukan. Itu akan ditanyakan pada waktu kita mengikuti seleksi beasiswa. Ya. Ibaratnya dulu, SKPI kita itu apa? Gitu, pengalaman saya seperti itu waktu daftar S2 LPDP kemarin ya. Beliau ini S2 pakai beasiswa LPDP teman-teman semua. Kalau nggak percaya boleh dihubungi sama beliau nih. Biasa kan S3 juga beasiswa juga, keren kan? Ya alhamdulillah. Jadi karena itu selama S1 udah ikut organisasi, jangan cuman pulang ke kampus, belajar di kelas terus pulang lagi gitu ke kos ya, kupu-kupu ya. Tapi tingkatkan skillnya dengan organisasi, terutama yang di bidang akademik. Terutama yang selaras dengan akademiknya. Karena beasiswa itu juga ada yang beasiswa prestasi juga ya. Ada juga itu khusus itu yang berprestasi di BPN juga itu ada. Nah itu jadi selain itu organisasinya diperkuat. Kenapa organisasi itu penting? Karena itu melihat leadership kita. Beasiswa itu kebanyakan kan mau mencetak para leader masa depan. Yang bisa menjadi leader, pemimpin masa depan. Bagaimana untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah di organisasi itu kan kadang umumnya ya kita belajar seperti itu, bekerja sama, memimpin sebuah organisasi, memimpin agenda-agenda tertentu di suatu organisasi gitu kan, bekerja sama, saling melengkapi gitu kan. Jadi itu adalah salah satu nilai leadershipnya di situ dilihat. Itu teman-teman semua. Terus ikut lomba. Dikirim kemana, delegasi kemana? Ikut aja gitu loh. Apalagi tingkat nasional. Gitu. Jadi saya dulu itu kan lebih fokus ke organisasi penulisan ilmiah ya. Nah itu saya. Tulisannya banyak beliau. Enggak juga. Beliau ini juga termasuk pengurus ketua ini ya. Jurnal Novelty ya. Iya. Jadi dulu saya dikejar-kejar orang ini teman-teman. Ya dikejar. Ya gitulah kalau yang pengurusnya jurnal gitulah masalah. Ikut lomba. Saya kan waktu itu lebih sering ikut lomba penulisan ilmiah ya. Dan ikut organisasi penulisan ilmiah di tingkat kampus dan di tingkat nasional. Sempat memimpin juga di tingkat nasional penulisan organisasi itu. Itu sebagai modal awal modal awal untuk kita lanjut mencari beasiswa itu. Poin penambah lah, poin plusnya. Apakah itu misalkan taruhlah tadi kayak contohnya tulisan tadi, itu bukan syarat wajib tapi ya? Enggak. Tapi syarat untuk poin plus tambahannya. Itu kan nanti di ininya administrasi berkas itu ada juga menulis esai ya. Gitu. Apa kontribusimu selama ini bagi Indonesia gitu kan? Selama kuliah kamu ngapain sih? Ada personal letter gitulah. Yang menjelaskan tentang kita gitu. Dan di situ harus diperkuat tentang kitanya itu loh. Kalau selama kuliah ngapain selama gitu. Kuliah tulisan kita dimuat di mana gitu? Iya, termasuk itu. Itu kan ada CV juga yang diupload juga. Teman-teman semua, perbanyaklah tulisan. Perbanyak tulisan. Jangan cuma nulis di komentar sosial media. Statusnya teman komentari. Ya enggak harus nulis sih. Organisasi kayak pencaksilat. Itu kan itu juga prestasi juga kan kalau ikut lomba olahraga atau apa ya yang bermanfaat lah, yang positif itu ya. Pak. Dari tadi kita bicara trik ya kan, terus kayak kiat kan kayak gitu ya. Pertanyaan saya, apa nggak mumet? Itu kok serius terus? Apa nggak mumet? Iya. Saya berprinsip sih kalau masih muda ya kenapa tidak diambil semua kesempatan yang ada, selama itu untuk pengembangan diri ya, untuk diri kita sendiri, untuk orang lain. Iya. Kita kan muda, enggak selamanya muda tuh. Pak kemarin healing kita nggak diajak. Kemarin healing kita nggak diajak. Jangan perasaan sudah saya aja di grup deh perasaan. Kita skip itu. Kemarin healing teman-teman semua
untuk menghilangkan penat. Ya kita healing buat pengelola jurnal ya, buat ya biasalah stres kan kadang mumet butuh lah. Ini dari hati kayaknya. Ya gitulah. Ya gitulah. Ya setiap orang pasti butuhlah waktunya untuk istirahat sebentar gitu ya. Tapi jangan istirahat terus gitu ya. Harus tekun lah ya. Karena prinsip saya ya itu ketekunan itu ya. Karena tekun itu apa sih Mas? Nah ini tekun itu beda sama rajin nggak sih? Ya beda. Beda ya? Iya. Oke, kita belajar tekun saat SKS dulu teman-teman. Oke, jelaskan tekun ini. Ya itu yang saya pegang. Kalau mau mencapai sesuatu ya harus tekun. Ya. Ini yang dipegang tekun apa ini? Ya tekun. Bukan tegang ya? Ya, lah. Oke. Iya, jadi tekun itu apa ya? Tekun itu kalau kerja keras ya, kerja keras. Kamu bekerja keras setelah mengerjakan pekerjaan keras lain yang sudah kamu selesaikan. Setelah mengerjakan pekerjaan keras. Oke, pekerjaan keras teman-teman semua. Dalam istilah bahasa Inggris gimana? Ya, jadi kamu bekerja keras setelah bekerja keras menyelesaikan pekerjaan keras yang lain. Oke. Ya, hipukannya itu lah. Kalau dikemas itu gigi. Oke. Karena waktu kita dibatasi, Bro. Ya. Saya pengen Pak Ahmad memberikan konklusi kepada teman-teman semua pemerhati untuk bisa mencapai apa yang disampaikan Pak Ahmad itu tadi. Begitu, Bang. Ya. Buat teman-teman yang memang punya tujuan harapan untuk bisa mendaftar beasiswa dan dapat beasiswa, persiapkan jauh-jauh hari. Teman-teman S1 persiapkan jauh-jauh hari tadi, IPK-nya diperbaiki ya, fokus kuliah, tapi jangan lupa juga organisasi, itu penting. Ya, itu poin plus di sana yang memang organisasi itu bermanfaat ya, positif. Ya, ikut-ikut lomba dan sebagainya. Dan kemudian bahasa Inggrisnya, kalau memang tujuannya ke negara-negara yang bahasa Inggris nih ya, udah belajar dari sekarang, perbaiki bahasa Inggrisnya ya. Media belajar bahasa Inggris udah ada di mana-mana. Itu online sekarang sudah banyak sekali ya. Online semua media. Terus itu tadi ya, kalau ditolak satu beasiswa, udah banyak beasiswa yang lain, daftar lagi yang lain ya. Atau daftar lagi tahun depan ya. LPDP ditolak tahun ini, tahun depan daftar lagi, atau di gelombang selanjutnya daftar lagi. Jangan putus asa ya. Karena kegagalan itu bukti adalah Anda pernah berusaha. Ya, kalau Anda tidak pernah gagal berarti Anda tidak pernah berusaha. Tidak pernah mencoba. Siap. Kalau saya tahu ya, atau saya pernah dengar kayak gitu, orang yang kerja keras atau orang yang sukses itu pasti ada orang di belakangnya yang luar biasa. Salah satunya yaitu istri. Pasti. Yang ingin disampaikan kepada istri. Ya, terima kasih selama ini supportnya, sudah menjadi supporting system saya. Insya Allah kita ke depan berjuang bersama-sama lagi dan sukses sama-sama lagi, insya Allah dunia akhirat. Manggilnya apa sih? Manggilnya apa ini? Ini nggak kelas loh, kan belum disebut ini. Ini nggak kelas ini, kan nggak disebut ini. Ya biasalah manggil sayang. Teman-teman semua. Oke. Nah, itu tadi perbincangan kami ya dengan Pak Ahmad, salah satu dosen Fakultas Hukum yang insya Allah nanti bulan depan ya akan berangkat ke Leicester. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Amin. Diberikan kesehatan juga di sana, sukses studinya begitu ya. Amin. Terima kasih banget karena kita dibatasi oleh waktu. Gitu, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menginspirasi kita semua. Amin. Jangan kapok ya. Siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang mendukung program OTT, Thomas Fotokopi, Total Credit Media Kreasi, Celsius, Indonesia, Mes Studio Coffee Cinta, dan Farah Jewelry. Mantap. Bersama tim kru kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri dari hadapan teman-teman semua. Kita jumpa lagi di hari dan jam yang sama. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.